Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Faiza, NIM 211B100331, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan semester 5. Salam hangat kepada Anda semua. Video ini akan membahas secara mendalam manajemen bimbingan dan konseling, mengenali detail peran serta strategi yang akan meningkatkan efektivitasnya. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen bimbingan dan konseling. Pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Pada prinsipnya, manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya tenaga, dana, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip-prinsip dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling meliputi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Adapun tujuan dari dilaksanakannya manajemen bimbingan dan konseling ada 5 antara lain. Untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan peserta didik dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya sehingga dia dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. B. Untuk menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, diharapkan peserta didik dapat menerima keadaan yang ada pada dirinya. C. Untuk dapat mengambil keputusan sendiri, diharapkan seseorang dapat mandiri dalam mengambil keputusan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam kebutuhannya dengan konsekuensi yang ada dipertanggungjawabkan. D. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri, diharapkan peserta didik dapat mengarahkan dirinya menurut bakat dan juga minat yang ada dalam dirinya. E. Untuk dapat mewujudkan diri sendiri, diharapkan peserta didik dapat merealisasikan dirinya dalam bentuk nyata sebagai sebuah sujud rasa percaya diri yang ada pada individu tersebut. B. Langkah-langkah pelaksanaan bimbingan konseling. 1. Perencana bimbingan dan konseling dapat dilakukan sebagai guru yang ketiga dalam sistem pendidikan di sekolah selain pembelajaran instruksional dan administrasi sekolah sebagai subsistem pendidikan di sekolah bimbingan dan konseling. Dalam gerak dan pelaksanakan tidak pernah lepas dari perencana yang seksama dan bersistem. Hal ini bertujuan agar mencapai hasil dalam konteks kontribusi bagi pencapai tujuan pendidikan di sekolah dapat terlihat. Untuk tercapainya program rencana BK yang efektif dan efisien, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang ada dilaksanaan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan dan perkiraan tentang hambatan kegiatan, antisipasinya. Pengertian program adalah keseperangkatan kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara kait-mengkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa suatu program mengandung unsur-unsur. Adanya seperangkat kegiatan, artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan merupakan suatu kegiatan yang utuh. B. Dirancang, artinya hal-hal yang akan dilakukan dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi pelampiasan atau akumulasi kegiatan apabila berbagai bentuk akibat kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang pada dirinya berdampak penurunan efektif dan efisiensi. C. Dilakukan secara kait-mengkait, yaitu bahwa dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang, kegiatan itu tidak berdiri sedemikian ada terkaitan antara satu yang dengan yang lain. Kegiatan itu tidak hanya terjadi antara kegiatan saja, tapi juga pada tahap kesinambungan kegiatan satu dengan tahapan selanjutnya. D. Adanya tujuan tertentu, yaitu sebagai arah terkendali agar semua aktivitas yang tercantum dalam program suatu selalu berfokus pada satu titik tujuan. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan.
dan juga yang sudah menemani kami di dalam menjelajahi manajemen bimbingan dan konseling. Semoga video ini memberikan wawasan mendalam dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling dan di berbagai konteks. Sampai jumpa pada video selanjutnya.